Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang kita ambil dari sebuah kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. yakni pelajaran-pelajaran syarah terhadap Nawaqidil Islam. Kitab Nawaqidil Islam ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Sedangkan kitab ini adalah syarah dari Syekh Saleh Ibnu Fauzan terhadap kitab tersebut. Di mana di sini penulis menyebutkan 10 pembatal-pembatal keislaman yang paling sering terjadi, yang paling mengkhawatirkan dibandingkan pembatal-pembatal yang lain. Dan ini adalah pembatal yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah selayaknya bahwasanya seorang muslim khawatir terhadap agamanya, melebihi kekhawatirannya terhadap jiwa dan juga hartanya. Ya, kalau seseorang khawatir terhadap jiwanya, ya, khawatir terhadap harta-hartanya, ya ini mungkin sudah biasa kita melihatnya. Tetapi terkadang kita kurang menyadari bahwasanya di sana ada hal yang lebih penting untuk kita khawatirkan, yaitu agama kita, agama seseorang muslim. Kenapa? Dari apa kita perlu mengkhawatirkan agama kita ini? Dari fitnah-fitnah, dari syubhat-syubhat, keraguan-keraguan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innaha satakunu fitan kaqat'il laili al-muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya." Yang artinya sesungguhnya akan datang fitnah-fitnah sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari seseorang berada dalam keadaan iman, masih dalam keadaan seorang mukmin, dan di sore harinya menjadi seorang kafir. Kemudian sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, kemudian menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan bagian atau barang-barang dari dunia. Dia menjual agamanya dengan barang-barang atau bagian-bagian dari dunia. Maka seorang muslim selama dia masih hidup, maka sangat memungkinkan bagi mereka, bagi kita untuk terpapar dengan fitnah-fitnah. Ya, memungkinkan bagi seseorang untuk apa? Terfitnah dengan kemurtadan, keluar dari Islam. Mungkin saja. Karena tidak ada yang menjamin kita dalam keadaan Islam, iman hingga akhir hayat kita. Enggak ada yang menjamin.
Karena itu di sana Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Ini Ibrahim alaihissalam. Dan bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menghancurkan patung-patung, kemudian diganggu oleh kaumnya dalam dakwahnya tersebut, dilemparkan ke api. Akan tetapi meskipun begitu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengkhawatirkan agamanya. Ya, karena dia melihat bahwasanya kaumnya ini semua ya manusia, mereka memiliki akal, mereka memiliki panca indera. Apa yang membuatku menjadi aman? Apa yang membuatku menjadi aman? Sedangkan hati-hati hamba-hamba berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Artinya seorang hamba tidak ada yang menjaminnya aman dari kekufuran. Tidak ada yang menjaminnya. Mudah saja bagi Allah Azza wa Jal ketika melihat keburukan yang ada pada diri kita, penyimpangan yang ada di diri kita, kemudian Allah balikkan hati yang tadinya mengenal iman sehingga buta darinya, kufur. Karena itu kita selayaknya senantiasa meminta kepada Allah agar menetapkan kita di atas agama Islam ini. Maka ini dia Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut terhadap agamanya. Padahal mereka adalah Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah, orang yang berdakwah kepada Allah. Karena itu orang yang keadaannya lebih rendah dari mereka berdua alaihimus salatu wassalam, tentu saja selayaknya harusnya lebih takut. Lebih takut terhadap agamanya. Lebih takut terjerumus ke dalam fitnah. Lebih takut terjerumus ke dalam syubhat-syubhat. Karena itu orang yang derajatnya di bawah kedua Nabi ini alaihi salatu wassalam, maka sudah selayaknya benar-benar mengambil sebab-sebab keselamatan dan menjauhi sebab-sebab kebinasaan. Jadi bukan hanya takut saja, takut tapi diam, enggak cukup. Harus ada amalnya. Dan apa itu amalnya? Amal yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengambil sebab-sebab keselamatan dan menjauhi kebinasaan ini adalah kita menuntut, kita mencari ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', agar ilmu ini dapat membentengi kita dari fitnah, dari syubhat ini.
Agar ilmu ini dapat menjaga kita di atas keimanan, melindungi kita dari fitnah-fitnah tersebut. Maka seseorang selayaknya dia mempelajari ilmu yang bermanfaat, mempelajari apa itu pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal akidah, dan hal-hal yang dapat merusaknya. Sehingga dia dapat apa? Menjauhinya. Ya, karena seseorang kalau dia nggak mengenal sesuatu, maka bagaimana dia akan menjauhi hal tersebut. Seseorang kalau tidak mengenal sesuatu, maka dia nggak bisa menjauhi hal tersebut. Di hadapan seseorang misalkan ada beberapa jalan. Ada jalan yang bisa mengantarkannya kepada bahaya-bahaya seperti jurang-jurang. Ada jalan-jalan yang ada perampok di sana biasanya. Ada jalan-jalan yang buntu. Kalau dia nggak belajar, kalau dia nggak mengetahui jalan-jalan tersebut, bertanya kepada orang-orang sekitar, survei dan yang lainnya, maka dia dikhawatirkan akan melalui jalan yang rusak, jalan yang mengantarkannya kepada kebinasaan tadi, dirampok, jatuh ke jurang atau yang lainnya. Karena itu kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Untuk apa? Agar kita dapat menjauhinya. Sebagaimana perkataan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Dahulu orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Dan aku biasa bertanya kepada beliau mengenai keburukan-keburukan karena takut aku terjatuh kepadanya. Maka ini benar. Benarlah apa yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ini dia fikih, pemahaman yang benar. Karena dia enggak mensucikan dirinya sendiri. Ya. Dia enggak merasa aman dari dirinya sendiri terhadap terjatuhnya dia terhadap kekufuran. Ya, karena seseorang kalau dia sudah merasa aman, ya saya adalah seorang muslim, saya seorang yang beriman, enggak mungkin saya terjatuh kepada kekufuran seperti itu. Kalau seseorang sudah merasa aman, sudah, maka dia lengah. Maka dia enggak belajar. Maka dia enggak mengetahui syubhat-syubhat yang ada di sekitarnya yang mungkin saja dia jangan-jangan telah terjatuh kepadanya tanpa dia sadari. Maka seseorang sudah selayaknya dia enggak boleh mensucikan dirinya sendiri. Ya, selalu berhusnuzon terhadap dirinya sendiri. Saya enggak mungkin jatuh ke dalam kekufuran semacam itu. Saya kan mukmin, saya kan salafi. Enggak boleh seseorang mensucikan dirinya sendiri. Karena ini akan menjatuhkan dia ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Lengah dia, enggak mau belajar akhirnya. Menganggap remeh belajar talabul ilm. Tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari apa itu syirik. Sehingga boleh jadi tanpa dia sadari, ternyata sejak lama dia telah terjatuh kepadanya tanpa dia sadari. Sedangkan di hari-hari zaman ini kita mendapati ya ada orang-orang yang mengatakan, kenapa kita harus mempelajari tauhid dan memperingatkan orang dari kesyirikan?
Bukankah kita ini lahir di tengah-tengah negeri kaum muslimin? Kita ini berada di atas fitrah. Kita berada di atas akidah yang lurus. Kita berada di negeri kaum muslimin. Mayoritas penduduknya orang-orang Islam. Di tengah-tengah kita banyak lulusan pesantren misalkan. Kenapa harus belajar tauhid? Sudahlah, seperti itu saja. Ya, kita katakan bahwasanya kita nggak akan mungkin menjauhi sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, selama kita tidak mengetahui apa itu syirik, selama kita tidak mengetahui apa itu kufur, maka kita nggak akan bisa menjauhinya. Ya, kita nggak akan bisa menjauhi sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena itu kita tetap harus belajar. Kemudian ada juga yang mengatakan, kenapa antum ini mengkafir-kafirkan manusia? Kenapa hal-hal seperti ini harus ditampakkan? Ini memecah belah persatuan kaum muslimin. Kita mengatakan bahwasanya kita nggak mengkafirkan orang-orang kecuali siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Kita ini takut terhadap diri kita sendiri. Kita tidak mensucikan diri-diri kita sehingga kita berusaha untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Kita belajar menuntut ilmu syar'i, apa itu tauhid, apa itu syirik. Dan kemudian kita juga menjelaskan kepada manusia berkaitan dengan hal tersebut. Perbuatan ini kufur. Perbuatan ini termasuk kesyirikan. Jauhilah perbuatan ini. Ini tauhid yang benar seperti ini. Kita jelaskan ke manusia, kita dakwahkan kepada orang-orang agar kita dan juga orang-orang di sekitar kita terselamatkan dari kekufuran tersebut, dari kesyirikan tersebut. Jadi kita harus belajar. Dan juga terkadang perkataan kita yang umum atau mujmal dibawa kepada muayyan karena ketidakfahaman seseorang. Ya. Kita mengatakan orang yang ngalap berkah di kuburan misalkan, ini termasuk perbuatan yang kufur. Kemudian orang yang mendengarnya yang nggak paham, oh berarti si fulan kafir, berarti si fulan kafir. Apakah langsung diambil kesimpulan seperti itu? Tentu saja enggak. Tunggu dulu. Iya, perbuatannya adalah perbuatan yang kufur, perbuatan yang syirik. Akan tetapi untuk mengkafirkan seseorang tidak semudah itu. Tidak semudah itu, harus dijelaskan dulu kepada dia hujjah-hujjahnya. Kita jelaskan kepada mereka. Kita pastikan tidak ada mawani, penghalang-penghalang di sana. Bisa jadi dia memiliki syubhat. Bisa jadi dia adalah orang yang tinggal di tempat yang jauh dari kaum muslimin sehingga dia nggak tahu. Maka harus dijelaskan dahulu. Tidak asal kafir-kafirkan. Ini sesuatu yang besar. Pengkafiran ini sesuatu yang besar, tidak main-main. Karena itu dikatakan oleh para ulama, yang berhak terhadap hal tersebut adalah seorang alim. Bukan seorang awam. Ataupun talib yang baru belajar misalkan. Untuk mengkafirkan secara muayyan. Secara personal. Fulan ini kafir. Ini sesuatu yang berat. Nggak boleh sembarangan orang mengatakan hal tersebut.
Karena perkataan tersebut bisa berbalik kepada dirinya. Karena itu ini adalah haknya, ranahnya para ulama. Ya, ala kulli hal yang jelas kita harus mempelajari tauhid. Kita harus mempelajari apa itu syirik sehingga kita bisa menjauhinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada sampai 400. Bayangkan, ya, 400 jumlahnya. Karena itu kita harus tetap belajar. Ya. Kewajiban bagi kita untuk menyelamatkan, membentengi agama kita. Karena ini yang paling penting dibanding jiwa-jiwa kita, dibanding harta-harta kita. Ya, harta boleh lenyap asalkan agama saya masih ada dalam diri saya. Asalkan iman masih ada dalam hati saya. Ya, bahkan jiwa boleh hilang asalkan iman tidak hilang. Ya, bayangkan kalau kita kehilangan iman. Ya, maka di neraka tempatnya. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Kekal seseorang yang kehilangan iman. Dan di sini pembatal yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Namun sebelumnya kita bahas mengenai ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah secara terperinci di antara pengertian yang bagus untuk kita sebutkan di sini adalah pengertian dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal a'mali wal aqwal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa amal-amal, perkataan-perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, amal-amal, perkataan-perkataan yang nampak ya seperti zikir, ya, salat, ya, sesuatu yang nampak. Yang tersembunyi contohnya apa? Ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak nampak, akan tetapi dia merupakan ibadah. Ya, akan tetapi dia merupakan ibadah. Dan ibadah-ibadah ini tentu saja jumlahnya, jenis-jenisnya banyak sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka kapan saja seseorang memalingkan ibadah-ibadah ini yang seharusnya dia ditujukan kepada Allah Ta'ala, akan tetapi dia tujukan kepada zat selain Allah, maka jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Begitu juga di antara makna ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi kita hanya boleh beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara kaifiyah yang telah ditetapkan oleh Allah dengan syariatnya, bukan dengan membuat-buatnya sendiri. Bukan dengan kata fulan dan kata fulan.
Kan tetapi dengan syariat yang Allah dan Rasulnya telah jelaskan. Beginilah seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Amalan tersebut pasti tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara ini perkara agama ini, apa yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Nah, maka seluruh ibadah berbagai jenis-jenisnya ini kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan harus berdasarkan syariat Islam yang telah Allah turunkan kepada kita. Ya, maka syirik adalah memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah. Ya, syirik memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Ya, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk penjaga pantai, ratu pantai selatan, syirik. Ya. Bernazar kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, minta tolong dalam kesulitan kepada penghuni-penghuni kubur. Ya, berdoa, menyembelih, bernazar, ya, meminta tolong di kala sulit. Ini semua termasuk bentuk ibadah yang hanya boleh kita palingkan kepada Allah Ta'ala saja, tidak dengan selainnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Ini kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ibadah tidaklah sah kecuali dengan dua syarat. Ya, mungkin ini sudah sering kita dengar. Tapi tentu saja ini penting. Ya, sangat penting. Karena itu kita harus memahaminya dengan baik, menghafalnya, bahkan mengajarkannya kepada keluarga kita. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Ya, selamat dari kesyirikan, dari tujuan-tujuan kepada selain Allah. Karena ketika seseorang tidak ikhlas, maka ibadahnya sudah jelas akan tidak diterima, bahkan menjadi dosa baginya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelum engkau dari para nabi, jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala juga berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik,
niscaya akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan dari ibadah-ibadah. Ini syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Syarat yang kedua, an takuna muwafiqatan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dibuat-buat sendiri. Tidak boleh dikarang-karang sendiri. Oh, ini sepertinya bagus. Kenapa enggak kita lakukan saja? Oh, ini sepertinya bagus. Kebaikan insya Allah. Kenapa enggak kita lakukan saja? Enggak boleh dikarang-karang. Ya, baik dari sisi bacaannya, baik dari sisi waktunya, baik dari sisi tempat-tempatnya. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Harus sesuai dengan syariat Islam yang benar, bukan sesuai dengan kemauan orang per orang, kelompok per kelompok. Ini syarat yang kedua. Kemudian berkaitan dengan kesyirikan ini, di sana ada orang-orang yang menafsirkan kesyirikan ini dengan tafsiran-tafsiran yang salah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya syirik itu hanyalah peribadahan terhadap patung-patung saja. Syirik itu hanyalah peribadahan terhadap patung-patung saja. Adapun bentuk ibadah terhadap wali-wali Allah, orang-orang saleh, kuburan, maka ini bukan termasuk kesyirikan katanya. Apa yang mereka lakukan terhadap ini semua, ya, apa selain zat-zat selain Allah Ta'ala, yang ini berupa ibadah. Mungkin mereka menamakannya dengan pengagungan, ini kan rasa hormat kita. Nah, akan tetapi realisasinya, hakikatnya itu adalah ibadah sebenarnya. Ya, sujud kepada orang-orang yang dianggap soleh, rukuk kepada mereka, meminta perkara-perkara yang ini adalah haknya atau kemampuan Allah Ta'ala. Akan tetapi dimintanya kepada orang-orang yang dianggap wali-wali Allah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya syirik itu hanyalah peribadahan terhadap patung-patung saja. Adapun yang seperti ini tidak. Ya, yang seperti ini tentu saja kita mengatakan bahwasanya syirik itu adalah peribadahan terhadap selain Allah, apa saja dia, kepada siapa saja dia, baik itu patung, baik itu kepada matahari, bulan, pohon-pohon misalkan, batu-batu. Ya, sebagaimana ini banyak tersebar, terlebihnya dahulu, ya. Sekarang juga masih banyak. Peribadahan terhadap malaikat misalkan, peribadahan terhadap salah satu dari nabi-nabi Allah, Nabi Isa misalkan, yang diibadahi oleh kaum Nasara. Maka ini semua adalah termasuk kesyirikan yang tidak ada sama sekali penjelasannya, perintah dari Allah Ta'ala untuk mengibadahi ini semua. Ya, bahkan Allah melarang, mencela peribadahan-peribadahan tersebut. Sebagian
Ada yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu hanyalah ketika seseorang berkeyakinan ada sesuatu selain Allah yang menciptakan, memberi rizki, dan mengatur alam ini. Jadi selama kita beriktikad bahwasanya yang menciptakan, yang memberi rizki, dan mengatur alam ini hanyalah Allah, maka sudah kita telah menjadi muwahhid, selamat dari kekufuran. Benar nggak kira-kira pernyataan ini? Kita mengatakan bahwasanya keyakinan seperti ini yang mereka katakan ini nggak diyakini oleh musyrik. Orang-orang musyrik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka tidak melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Mereka nggak berkeyakinan bahwasanya patung-patung mereka itu menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Ya, kebanyakan mereka nggak berkeyakinan seperti itu. Yang mereka lakukan apa? Orang-orang musyrik zaman dahulu di masa Nabi, mereka menjadikan patung-patung tersebut wasilah antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat perantara kami di sisi Allah. Mereka nggak mengatakan bahwasanya patung-patungnya menciptakan. Orang-orang musyrik dahulu di zaman Nabi, mereka nggak mengatakan bahwasanya patung-patung ini menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki kepada mereka. Enggak, mereka nggak mengatakan seperti itu. Yang mereka katakan adalah patung-patung ini adalah perantara antara kami dengan Allah. Perantara kepentingan kami antara kami dengan Allah. Itu keyakinan mereka terhadap patung-patung mereka. Ya, setiap kabilah mesti ada patungnya sendiri dahulu. Ya, mesti ada patungnya sendiri, sonam. Ya, yang mereka jadikan patung ini adalah perantara-perantara antara kami dengan Allah. Ya, kepentingan-kepentingan kami ini, urusan-urusan penting kami ini, ya, patung inilah perantaranya antara kami dengan Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan rezeki? Allah, mereka mengatakan. Siapa yang mencipta? Allah, mereka mengatakan seperti itu. Ya, karena itu dikatakan oleh para ulama. Nah, orang-orang musyrik di zaman Nabi, ya, lebih pintar daripada sebagian kaum muslimin di zaman ini. Ya. Bayangkan sebagian kaum muslimin di zaman ini, ada nggak yang beriktikad bahwasanya ada yang bisa memberikan manfaat kepada mereka selain Allah? Ya, sehingga akhirnya mereka minta kepada zat tersebut, minta kepada kuburan, minta kepada orang-orang saleh agar dilancarkan urusannya, ya, diberikan kekayaan, diberikan harta. Dan beriktikad bahwasanya zat-zat itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, padahal orang-orang musyrik zaman dahulu, kebanyakan mereka benar-benar berkeyakinan bahwasanya yang memberikan mereka rizki adalah Allah, yang menghidupkan mematikan adalah Allah, menciptakan adalah Allah. Hanya saja
mereka menjadikan patung-patung ini perantara. Mereka ibadahi. Ya. Akan tetapi mereka tetap berkeyakinan yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Bayangkan. Ya. Karena itu nggak salah. Kalau sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik jahiliyah dahulu lebih pintar daripada sebagian kaum muslimin hari ini. Karena keyakinan yang dikatakan seperti ini, bahwasanya seseorang disebut bertauhid ketika dia meyakini bahwasanya yang mencipta hanyalah Allah, yang memberikan rizki dan mengatur alam ini hanyalah Allah. Ya, sebenarnya ini adalah apa? Syirik dalam hal rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah. Ketika seseorang meyakini ada zat lain yang mencipta selain Allah, memberikan rizki, mengatur alam selain Allah. Ini syirik dalam hal rububiyah. Rububiyah Allah berkaitan dengan perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan dan mematikan, memberikan rizki. Yang mana ini sebenarnya jarang atau banyak kita dapati yang berkeyakinan seperti ini? Jarang. Yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, yang meyakini bahwasanya ada yang memberi rizki selain Allah, ini jarang sebenarnya. Ya. Kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah umat adalah syirik dalam hal ilahiyah, uluhiyah. Dalam sifat uluhiyah Allah. Bukan dalam hal rububiyah yang banyak terjadi. Walaupun ya kita katakan ada atau enggak, iya ada. Tapi sedikit. Ya, tidak sebanyak syirik dalam hal uluhiyah. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya syirik itu adalah ketika seseorang memutuskan suatu perkara dengan hukum selain Allah. Atau apa yang mereka namakan dengan syirkul hakimiyah. Syirkul hakimiyah. Ya, syirik itu adalah ketika seseorang memutuskan suatu perkara dengan hukum selain Allah. Dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ini juga tidak sepenuhnya benar kita mengatakan, karena ini adalah salah satu dari jenis syirik, tapi tidak mencakup semuanya. Kita katakan iya, ketika seseorang berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala, ini adalah bentuk perbuatan syirik. Dan berkaitan dengan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, memutuskan suatu perkara dengan selain hukum Allah, para ulama memberikan penjelasan. Ketika seseorang yang memiliki kekuasaan tentunya, dia memutuskan suatu perkara dengan hukum selain Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia berkeyakinan bahwasanya hukumnya ini lebih baik daripada hukum Allah, ataupun kedudukannya sama dengan hukum Allah, maka iya, ini termasuk perbuatan yang kufur. Ya. Seseorang bisa terancam dengan kekufuran dengan perbuatan ini. Tapi tentu saja tunggu dulu, jangan buru-buru. Oh, berarti si fulan kufur, fulan kufur. Tunggu dulu. Tidak semudah itu mengkafirkan seseorang. Ini haknya para ulama, harus dijelaskan dahulu hujah-hujahnya. Ya, harus diangkat dulu syubhat-syubhatnya. Dihilangkan mawani'-mawani'nya, penghalang-penghalang dia dari kekufuran. Dijelaskan dahulu, dan ini tugasnya para ulama. Jangan semudah itu mengkafirkan seseorang. Ini perkara yang besar. Tidak setiap orang memiliki keahlian dalam hal tersebut. Ya. Ini fitnahnya kita di hari ini ya. Kalau dalam permasalahan kedokteran, kita serahkan semuanya kepada Pak Dokter, sami'na wa ata'na. Ini makan obatnya 3 kali sehari.
sehabis makan. Kita nggak nanya, kenapa nggak 5 kali sehari, Dok? Kenapa nggak sebelum makan aja? Kenapa nggak setelah sholat aja makannya? Kita nggak nanya tuh, Masya Allah. Hah? Tapi kalau sudah dalam perkara agama, semuanya ngomong. Semuanya bikin status. Bukan berarti nggak boleh berdakwah ya. Tapi ketika seseorang sudah mengatakan, menurut saya, menurut pemahaman saya, padahal nggak ada dalil yang diutarakan ya. Memangnya ente yang mensyariatkan? Nah, fitnah ini. Maka kita katakan tadi, ketika seseorang yang berhukum memutuskan dengan hukum selain Allah Ta'ala, dengan berkeyakinan bahwasanya hukumnya tersebut sama derajatnya atau bahkan lebih baik daripada hukum Allah, maka ini termasuk perbuatan kufur. Tapi kalau seseorang memutuskan suatu perkara dengan hukum selain Allah Ta'ala, dengan keyakinan bahwasanya dia berdosa, dan dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah lebih afdol daripada hukumnya, hanya saja dia memutuskan karena hawa nafsu atau karena dorongan-dorongan yang lain, maka keadaan yang seperti ini para ulama juga membaginya menjadi dua. Yang satu, seandainya dia mengubah hukum Allah dengan tabdil kamil, pengubahan yang sempurna, semuanya diubah, benar-benar terhapuskan hukum Allah Ta'ala, dia ganti dengan hukum-hukum buatan mereka sendiri, tanpa mengindahkan hukum Allah sama sekali, maka ini sama saja termasuk perbuatan kufur. Meskipun dia beriktikad bahwasanya hukum Allah itu lebih afdol, tapi dia tetap mengganti semua hukumnya dengan hukumnya, mengganti semua hukum Allah dengan hukum buatan mereka, maka ini juga termasuk kekufuran. Kemudian tafsir yang kedua adalah kalau seseorang hanya berhukum dengan hukum-hukum selain Allah pada beberapa perkara yang sedikit saja, basithah, ya, sedikit saja, dalam perkara-perkara yang kecil saja, dan dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih baik, maka ini tidak sampai ke dalam kesyirikan. Hanya saja tentu saja pelakunya berdosa, berbuat maksiat dia dengan perbuatannya tersebut. Ala kulli hal, syirkul hakimiyah ini, ketika seseorang menetapkan suatu perkara dengan hukum-hukum selain Allah Ta'ala, ini termasuk ke dalam kesyirikan, iya benar, tapi tidak mencakup seluruhnya. Tidak mencakup seluruh kesyirikan. Kesyirikan tidak hanya terbatas dalam syirkul hakimiyah saja. Karena itu kita harus mengetahui apa itu kesyirikan. Kita harus mempelajarinya. Ya, kesyirikan sebagaimana yang datang daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW adalah peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Maka apa saja yang termasuk ke dalam peribadahan menurut syariat, kemudian dia dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala, maka jadilah itu perbuatan syirik. Ya, berdoa kepada selain Allah Ta'ala, menyembelih kepada selain Allah Ta'ala, bernazar kepada selain Allah Ta'ala, ya, sujud ataupun ruku kepada selain Allah Ta'ala, berpuasa dengan niatan untuk selain Allah Ta'ala, istighatsah, meminta tolong di keadaan sulit dalam perkara yang hanya bisa Allah saja yang melakukannya, akan tetapi dia minta tolong kepada selain Allah, ini juga termasuk syirik. Syirik besar. Kemudian para ulama membagi kesyirikan menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik besar. Yang mana ini yang telah tadi kita sebutkan.
yaitu dia adalah memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Ini adalah syirik besar. Dan konsekuensinya apa? Seseorang yang melakukan kesyirikan besar, syirik besar, ya, yang pertama adalah hal tersebut menjadikan seseorangnya kafir musyrik. Ingat, ini adalah perkataan secara mujmal, secara umum. Tidak kita bawa kepada orang per orang. Karena kalau sudah orang per orang, personal, si fulan dan si fulan, maka ini haknya para ulama untuk mengkafirkan. Ya, kita harus bedakan nih, perkataan secara mujmal dan takfir secara mujmal dan takfir secara muayyan per orang. Ini beda perkaranya. Ya, ini mujmal kita katakan bahwasanya seseorang yang melakukan kesyirikan besar, maka dia menjadikan perbuatannya tersebut menjadikan dia kafir musyrik. Yang kedua, Allah haramkan surga baginya. Seorang yang melakukan syirik besar, maka Allah haramkan surga baginya. Artinya tempatnya adalah neraka dan kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Semoga Allah menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, seseorang yang melakukan syirik besar, maka Allah haramkan dia juga dari ampunan. Ya, orang yang melakukan syirik besar, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu tidak bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik dan mengampuni apa yang selain dari itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. Ya, maka seseorang yang melakukan kesyirikan kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan. Ini beda perkaranya dengan dosa-dosa besar. Dosa zina misalkan, meminum khamar, ya, mencuri, merampok, atau bahkan membunuh. Ya, ketika seseorang melakukan dosa-dosa besar ini, kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, bagaimana nasibnya? Di akhirat dia, sebagaimana para ulama katakan, dia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala, tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena perbuatannya tersebut, dan kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Jadi pendosa besar sekalipun masih ada kemungkinan dia diampuni kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, nggak ada harapan dia akan diampuni. Bahkan para ulama mengatakan ini berlaku pada syirik besar ataupun pada syirik kecil. Yang keempat, konsekuensi orang yang melakukan syirik besar adalah bahwasanya syirik besar ini menghapus seluruh amalan-amalannya. Ya, menghapus seluruh amalan-amalannya. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelum engkau dari para nabi, jika engkau berlaku kesyirikan, niscaya akan terhapus amalanmu dan engkau benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Ya, syirik ini menghapuskan amalan-amalan sebagaimana hadas menghapuskan toharoh. Ya, sebagaimana hadas menjadikan seseorang yang tadinya suci menjadi tidak suci, maka begitu syirik juga seperti itu, menjadikan batal amalan-amalannya yang telah lalu. Ya, waliyadzubillah. Kemudian konsekuensi yang kelima, orang yang melakukan syirik besar, maka dalam hukum Islam darahnya dan hartanya menjadi halal. Dan juga
wajib jihad terhadapnya. Wajib memerangi mereka ini. Ya, dan tentu saja ini adalah ketika syariat Islam telah tegak oleh pemerintahan Islam. Ya, tidak sembarang diterapkan. Ya, karena di negeri kita ini tentu saja di sana ada orang-orang kafir yang kafir zimmi, dimasukkan kepada kafir zimmi, orang-orang kafir yang berada di bawah perlindungan pemerintah, orang-orang kafir yang dia juga membayar pajak kepada pemerintah misalkan, walaupun tidak bisa kita samakan secara 100%. Ala kulli hal, yang seperti ini, orang-orang kafir yang tinggal menjadi tetangga kita misalkan di negeri kaum muslimin, ini tidak boleh sembarangan juga. Ya, ada ketentuannya, ada perbedaannya. Yang dimaksud diperangi di sini adalah orang-orang kafir yang memerangi kita. Ya. Orang-orang musyrik yang memerangi kita. Sehingga wajiblah jihad terhadap mereka, ya, bukan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, ini tentu saja bukan. Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluhu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Dan jika mereka telah mengatakannya, terlindungilah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya ada pada Allah Ta'ala. Maka tauhid melindungi darah dan harta seseorang. Ya, adapun perbuatan kesyirikan, ya, secara garis besar kita mengatakan ini menjadikan darah dan seseorang tidak terlindungi lagi, ya. Adapun syirik kecil, maka syirik kecil adalah apa yang muncul dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, namanya adalah kesyirikan. Akan tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya orang yang melakukannya tidak keluar dari Islam. Ya, syirik kecil adalah apa yang muncul dari Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi SAW yang namanya adalah syirik. Akan tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya pelakunya tidak keluar dari Islam. Apa itu contohnya? Para ulama ada yang membagi syirik kecil ini menjadi dua lagi. Yang pertama adalah syirik dalam alfaz, dalam lafaz-lafaz. Ya, misalkan seseorang yang bersumpah dengan selain Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, niscaya dia telah kufur atau melakukan kesyirikan. Nah, misalkan perkataan seseorang, kalau bukan karena Allah dan kamu, misalkan, kalau bukan karena Allah dan kamu, laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, ini termasuk perkataan syirik ini, ya. Nah, harusnya ya kalau bukan karena Allah saja, atau para ulama mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Nah, kalau dikatakan kemudian summa, maka ini boleh, ya. Tapi kalau pakai waw atau dan, kalau bukan karena Allah dan kamu, saya akan seperti ini. Wah, ini syirik. Perkataan syirik ini. Ya. Ya, karena sejatinya Allah saja, ya, yang memberikan taufik kepada seseorang, yang mengangkat kesulitan seseorang. Ya, maka seseorang yang bersumpah dengan selain Allah,
ya, mengatakan perkataan-perkataan seperti tadi, ya, maka ini termasuk syirik dalam lafaz-lafaz yang masuk ke dalam syirik kecil. Kemudian termasuk syirik kecil juga adalah syirik tersembunyi yang ada di dalam hati. Yang paling nampak adalah riya, ya, yang sudah sering kita dengar. Ya, riya. Ya, ini perbuatan seseorang melakukan ibadah dengan tujuan untuk memperlihatkan ibadahnya tersebut kepada orang lain. Untuk apa? Agar dipuji, ya, agar meluluskan keinginan-keinginan dia dari keinginan-keinginan dunia. Ya, dia nggak melakukan ibadah tersebut karena Allah Ta'ala, tapi mengharapkan sesuatu dari dunia. Dia perlihatkan ibadahnya tersebut kepada orang lain. Inilah riya. Dan riya ini juga secara umum ada dua. Ada riyanya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu mereka menampakkan ibadah kepada orang-orang, ya, mereka ikut sholat bersama kaum muslimin, akan tetapi mereka beriktikad dengan iktikad keyakinan-keyakinan yang kufur. Ya, dia hanya memperlihatkan keislaman saja, padahal dia menyembunyikan kekufuran. Maka riyanya orang-orang munafik ini, nah, tentu saja ini sama, ini membatalkan amal-amal dia. Ya. Maka ini membatalkan amal-amal dia. Riya yang seperti ini. Ya, ini dihukumi sama dengan orang yang melakukan syirik besar tadi. Riyanya orang-orang munafik. Karena memang sejak awal di hatinya ini sudah menyembunyikan kekufuran. Dia hanya menampakkan yang baik saja di hadapan orang-orang, padahal hatinya memang benar menyembunyikan kekufuran. Jenis riya yang kedua adalah riya yang terjadi pada orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam. Ya. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, ketika para sahabat sedang membicarakan tentang Dajjal, beliau mengatakan SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian terhadap apa yang lebih aku takutkan terhadap kalian daripada al-masih dajjal? Qalu, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW mengatakan, ar-riya. Yaqumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Riya. Ya, seseorang di antara kalian, seorang di antara mereka berdiri kemudian salat dan memperbagus salatnya karena dia tahu pandangan orang-orang terhadapnya. Ya, ini riya. Seseorang yang melakukan suatu ibadah yang bertujuan dia untuk apa? Untuk dilihat oleh orang lain, ya, mendapatkan pujian misalkan, agar dikira termasuk orang-orang yang soleh, agar dikira termasuk wali-wali Allah, ya. Dan riya ini, sebagaimana penjelasan para ulama, dia bisa datang di sejak awal ibadahnya, ya. Dan juga dia bisa datang ketika di tengah-tengah ibadahnya, ya. Kalau sudah berasal dari awal ibadahnya, ya, dia sengaja dari awal sholat agar orang-orang melihatnya, agar orang-orang memujinya karena ibadahnya tersebut. Nah, ini sudah jelas. Ini termasuk syirik, riya, syirik kecil. Terhapus amalnya tersebut. Ya, amal sholatnya tersebut yang dibarengi oleh riya tadi. Dan boleh jadi riyanya itu muncul ketika di tengah-tengah sholatnya. Awalnya dia ikhlas, akan tetapi ketika misalkan ada
suatu pemicu, ya dia melihat seseorang, ya. Kemudian timbullah di benaknya untuk apa? Memperbagus sholatnya atau bacaannya karena orang tersebut misalkan. Oke, bagaimana yang seperti ini? Ya, ketika muncul perasaan seperti ini, maka tentu saja yang wajib bagi seorang muslim untuk menghalau atau menghilangkan perasaan tadi. Ketika dia bisa menghilangkannya, maka sholatnya tidak mengapa insya Allah. Ya, nggak masalah. Ya, karena ini bisa jadi perasaan-perasaan seperti ini munculnya dari syaitan. Ya, tapi selama kita bisa halau, ya, oh enggak, saya tetap salat untuk Allah Ta'ala bukan karena fulan, bukan karena fulan. Saya tetap sedekah karena Allah Ta'ala bukan karena dilihat fulan, bukan karena dilihat fulan. Dia tepis perasaan tersebut, maka amalnya tidak masalah insya Allah. Dan ini bukan termasuk riya. Akan tetapi kalau dia hanyut, oh ada si fulan, kalau begitu saya akan memperbagus salat saya. Akhirnya dia hanyut sampai akhir salatnya seperti itu. Ya. Kemudian sedekah juga sama. Ya, ada perasaan seperti itu. Oh ini ada si fulan, saya mau tambah sedekahnya. Akhirnya dia hanyut sampai dia melaksanakan sedekahnya tersebut. Maka ini juga termasuk riya. Dan ini termasuk syirik kecil. Ya. Dan syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Akan tetapi ini menghapus amalan yang disertainya tadi, disertai oleh syirik kecil. Dan juga para ulama mengatakan syirik kecil, seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Pelakunya akan mendapatkan azab di akhirat. Akan tetapi azabnya bukanlah azab yang kekal, sebagaimana pelaku syirik besar. Ya, nah, karena sesuai dengan keumuman ayat tadi, ya, tidak dibagi ini untuk syirik kecil dan ini untuk syirik besar. Bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan, nah, dia akan dikenai azab, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di akhirat, sehingga dia wajib mendapatkan azab di akhirat, tetapi tidak azab yang kekal untuk syirik kecil. Begitu juga ada juga sum'ah, orang yang memperdengarkan amalan dia dengan tujuan-tujuan dunia. Ya, kalau tadi riya memperlihatkan, kalau ini memperdengarkan dari amalan-amalan dia. Saya tadi malam salat malam sendiri sampai nangis-nangis. Dia perdengarkan amalan dia kepada orang lain untuk tujuan-tujuan dunia. Ini juga sama buruknya. Ya, ini juga sama buruknya sum'ah. Ya, kita namakan dengan sum'ah. Ya, dia melakukan hal tersebut untuk mencari pujian orang-orang, agar orang-orang mendengarnya, agar orang-orang mengatakan dia adalah orang yang soleh. Nah, oh saya tadi baru menjenguk orang sakit, si fulan, dengan tujuan dalam hatinya agar dia dicap orang yang paling pertama berbuat kebaikan, paling cepat berbuat kebaikan. Nah, ini sum'ah, ya. Maka ini juga termasuk syirik kecil. Nah, ini juga termasuk syirik kecil. Dan begitu juga termasuk syirik kecil, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah seseorang yang berbuat ketaatan secara umum karena keinginan-keinginan dunia. Ya, secara umum orang yang berbuat ketaatan karena tujuan-tujuan dunia, maka ini juga termasuk syirik. Ya. Seseorang yang menuntut ilmu syar'i untuk tujuan dunia, dia menuntut ilmu syar'i agar bisa mendapatkan pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Misalkan dia menuntut ilmu syar'i agar dikatakan dia orang yang memiliki kedudukan. Oh, ini talibul ilm, agar mendapatkan popularitas misalkan. Ya, ini juga termasuk syirik kecil. Ya, dan secara umum ya, perbuatan-perbuatan ketaatan
yang seharusnya itu ditujukan untuk Allah Ta'ala, akan tetapi dia melaksanakannya untuk keinginan-keinginan dunia, maka ini juga termasuk syirik kecil yang harus kita waspadai. Dan bahkan kita harus bertaubat ya dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena perbuatan syirik ini baik kecil ataupun besarnya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini berkaitan dengan salah satu pembatal keislaman yang paling besar, yang paling banyak terjadi, yang paling mengkhawatirkan, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita benar-benar memahami hal ini, mempelajarinya. Ya, dan tidak cukup hanya satu pertemuan seperti ini. Kita harus ngaji, kita harus mempelajarinya di kajian-kajian ustadz-ustadz kita. Ya, berkaitan dengan tauhid. Ini kewajiban kita untuk mempelajarinya agar kita dapat membentengi diri dari kesyirikan-kesyirikan ini, dan juga kita dapat menasihati keluarga-keluarga kita terdekat kita dan juga orang-orang secara umum. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengganjar kita semua dengan kebaikan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga iman yang ada dalam hati kita hingga wafat, hingga ajal mendatangi kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.